Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan hasil riset kami melalui video presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi, yang sedang menempuh mata kuliah analisa laporan keuangan. Adapun anggota kelompok kami, Dinda Caidunisa, Chalkiana, Rahma Amelia Febrianti, Piani, Nadia dan juga saya, Regiana. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil riset yang berjudul Analisis Tren Rasio Likuiditas dan Solvabilitas sebagai alat ukur ketahanan finansial, di mana studi komparatif 3 perusahaan industri kami ambil di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Melalui penelitian ini, kami akan menjelaskan bagaimana rasio likuiditas dan solvabilitas dapat digunakan untuk menilai ketahanan finansial perusahaan, serta membandingkan kondisi keuangan 3 perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan menyampaikan terlebih dahulu alur presentasi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama. Pertama, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yaitu penjelasan mengenai konsep laporan keuangan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, analisis tren, serta ketahanan finansial yang menjadi dasar penelitian kami. Ketiga, metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, objek atau sampel penelitian, sumber data, serta teknik analisis yang digunakan. Keempat, hasil dan pembahasan, yaitu penyampaian hasil analisis tren rasio likuiditas solvabilitas pada 3 perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024 beserta perannya. Kesimpulan sekarang isi ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada periode 2022 sampai 2024, kondisi ekonomi global dan nasional mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan. Setelah masa pandemi, dunia usaha dihadapkan pada tekanan inflasi, kenaikan suku bunga, serta perubahan harga komoditas yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi ini membuat perusahaan terus mampu menjaga kesehatan keuangannya agar tetap stabil dan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi laba atau keuntungan saja. Ada 2 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan tidak hanya melihat kondisi dalam satu periode, tetapi juga menggunakan analisis tren selama beberapa tahun agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama.
Pertama, bagaimana tren rasio likuiditas dari ketiga perusahaan selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, bagaimana tren struktur modal dan rasio solvabilitas pada periode yang sama. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui seberapa sehat struktur pendanaan perusahaan dan seberapa besar ketergantungannya terhadap utang. Ketiga, bagaimana tingkat ketahanan finansial antara ketiga perusahaan tersebut. Tujuannya mengetahui perusahaan mana yang memiliki kondisi keuangan paling stabil dan paling siap menghadapi resiko ekonomi. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis tren likuiditas, menganalisis tren solvabilitas, serta mengevaluasi dan membandingkan tingkat ketahanan finansial ketiga perusahaan. Di sini ada konsep kunci. Dalam penelitian ini, terdapat 4 konsep utama yang menjadi dasar analisis. Konsep pertama adalah rasio likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio dan quick ratio. Untuk konsep kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio yang digunakan adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk konsep ketiga adalah analisis tren, yaitu metode analisis untuk melihat perubahan atau perkembangan rasio keuangan dari tahun ke tahun. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui apakah kondisi perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnan. Untuk konsep terakhir adalah ketahanan finansial. Yaitu kemampuan perusahaan untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun kondisi pasar yang tidak stabil. Ketahanan finansial yang baik biasanya ditunjukkan oleh keseimbangan antara likuiditas dan solvabilitas. Baik, terima kasih Kak Selviana. Saya di sini akan menjelaskan slide ke-6, yaitu pendekatan dan alur analisis. Yang ada data sekunder, ekstraksi akun, hitung rasio, dan tren komparasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi komparatif. Berupa angka, kemudian membandingkan kondisi keuangan beberapa perusahaan selama periode 2022 sampai 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahun yang telah diaudit dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kami akan mengekstrasi beberapa akun penting seperti aset lancar, persediaan, liabilitas, ekuitas, dan laba bersih. Setelah itu, ada menghitung rasio keuangan yang terdiri dari current ratio atau CR, quick ratio atau QR, debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DER, return to asset ROA, dan return to equity ROE. Hasil perhitungan tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tren dari tahun ke dan dibandingkan antar perusahaan. Lalu ada sampel penelitian. Sampel penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang aktif di BI selama tahun 2022 sampai 2024. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Selanjutnya slide ke-7. Pada slide ini ditampilkan 3 penelitian. Ada PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA, PT Asimas Flat Gas Tbk atau AMFG, dan PT Citata Tbk atau CTTH. Perusahaan pertama, ARNA, bergerak di bidang produksi keramik lantai dan dinding. Selama periode 2022 hingga 2024,
perusahaan ini berada pada kategori sehat dan menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan manajemen yang efektif. Yang kedua, ada perusahaan MFG bergerak di bidang produksi kaca lembaran. Kondisi keuangannya cenderung fluktuatif, yaitu cukup sehat tahun 2002, sehat pada tahun 2023, kemudian kembali cukup sehat pada tahun 2024. Perusahaan ketiga ada CTTH, bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan marmer. Perusahaan ini mengalami kondisi keuangan yang baik dari kurang sehat 2022 menjadi tidak sehat pada tahun 2023 dan 2024, sehingga menjadi contoh perusahaan yang menghadapi tekanan finansial cukup serius. Ketiga perusahaan tersebut dipilih agar dapat mewakili tiga kondisi kesehatan keuangan yang berbeda, sehingga analisis dan perbandingan ketahanan finansial menjadi lebih jelas dan komprehensif. Terima kasih, Dinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis rasio profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau disebut ROA dan return on atau disebut dengan ROE. Di sini ada slide, ada diagram yang telah kami buat, yang kami riset. ROA digunakan untuk perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Sedangkan ROE sendiri digunakan untuk kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal atau ekuitas memegang saham. Berdasarkan dari grafik yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa Arna sendiri memiliki kinerja profitabilitas yang paling baik dibandingkan dari dua perusahaan lainnya ya. Pada tahun 2022, ROA Arna mencapai 22,55%, kemudian menurun menjadi 17,14 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 dia tetap menurun dari 16,14. Walaupun dia ada penurunan, tapi ROA-nya tersebut masih tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memanfaatkan asetnya secara efektif dalam menghasilkan laba. Hal yang sama juga terlihat pada ROE-nya. Arna mencatat 31,72% pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 24,21% pada tahun 2023, dan di tahun 2024 dia ada penurunan lagi 22,88%. Meskipun mengalami tren penurunan, nilai ROE Arna tetap berada di atas rata-rata industri, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memberikan tingkat pengembalian yang baik kepada pemegang saham. Selanjutnya untuk AMFG, profitabilitas menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif, bahwa meningkat dari 5,86 pada tahun 2002 menjadi 7,78% pada tahun 2023. Tapi turun cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,28%. Nah, pola yang sama juga terjadi pada ROE-nya, yaitu meningkat dari 11,76% menjadi 13,75%. Tapi di tahun 2024 dia ada penurunan yang sangat signifikan, yaitu di 5,31%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari perusahaan tersebut menghasilkan laba mengalami penurunan pada tahun terakhir penelitian, jadi agak kurang bagus sebenarnya. Nah, berbeda dengan kedua perusahaan sebelumnya, Arna dan AMFG, CTTH ini mencatat nilai ROA dan ROE yang negatif atau minus ya selama 3 tahun berturut-turut. Nya sendiri di tahun 2022 itu 4,66% negatif ya atau minus, sebenarnya membaik menjadi 1,3% di tahun 2023, namun kembali menjadi negatif lagi menjadi 2,67% pada tahun 2024. Sementara itu ROE-nya tercatat 19,20% negatif, kemudian berkurang 4,65%, tapi kembali lagi minus 10,27%.
Nilai negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian sehingga belum mampu menghasilkan keuntungan yang baik dari aset maupun dari modal yang dia miliki. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Arna merupakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang baik dan paling konsisten selama periode 2022 hingga 2024. AMFG masih mampu menghasilkan laba, namun kinerjanya cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu, CTTH masih menunjukkan kondisi profitabilitas yang kurang baik karena mengalami kerugian secara turut-berturut selama 3 tahun. Sekian penjelasan dari probabilitas. Selanjutnya pembahasan tentang solvabilitas. Silahkan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Ini mengukur sejauh mana struktur modal jangka panjang perusahaan dibiayai oleh utang pihak ketiga yang dibanding dengan ekuitas modal sendiri. Di sini kita menggunakan indikator yaitu DAR, yaitu debit to asset ratio, dan juga DER, yaitu debit to equity ratio. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa PT Arna atau PT Arwana Citra Mulia Tbk di sini dari ini memiliki struktur modal yang paling konservatif dan juga sehat. Angka dari ini bisa konsisten di kisaran 0,29, yaitu 29% aset yang ditandai oleh utang, dan juga DER-nya ini berada di bawah level aman, yaitu 0,5. Pada tahun 2022 ini kita bisa lihat bahwa DER-nya ini ada di 0,41, dan juga pada tahun 2024 ini menjadi 0,42. Hal ini juga bisa membuktikan bahwa Arna ini sangat kebal terhadap resiko pembengkakan suku bunga pinjaman di pasar. Nah, pada PT AMFG atau kita bisa sebut PT Asasimas Flat Glass Tbk, yaitu di sini kita bisa lihat dari DAR juga DER-nya ini menunjukkan tren penyehatan keuangan yang sangat baik, yaitu bisa kita lihat pada DAR-nya dari ini turun secara konsisten ya, dari 0,50 yaitu pada tahun 2022 dan turun pada tahun 2023 0,43 dan turun lagi pada tahun 2024 yaitu 0,38. Nah, DER-nya ini juga bisa kita lihat bahwa ininya juga turun dari 1,01 pada tahun 2023 hingga menyentuh level aman yaitu 0,62 pada tahun 2024. Ini bisa membuktikan bahwa strategi manajerial AMFG berhasil menekan ketergantungan utang berbunga di tengah fluktuasi ekonomi pasca pandemi saat itu. Nah, bisa kita lihat juga pada PT CTTH yaitu PT Citata Tbk, DAR ini mengalami kondisi finansial distress yaitu tekanan utang berat. Yang dimana kita bisa lihat bahwa di DER-nya ini bertrigger tinggi di angka 0,76 pada tahun 2022 dan 0,74 pada tahun 2024, yang berarti 74% lebih dari aset yang diklaim oleh kreditur ataupun utang. Nah, pada DER ini berada di level ekstrim yaitu di 3,12 pada tahun 2022 dan di 2,85 pada tahun 2024 ini. Angka ini jauh di atas batas normal. Utilisasi utang hampir 3 kali lipat dari modal bersihnya. Kombinasi utang yang tinggi dan akumulasi kerugian operasional membuat tingkat risiko gagal bayar pada CTTH sangat rentan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai likuiditas CR dan juga QR. Ini kita bisa lihat ya bahwa likuiditas rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan
jangka pendek perusahaan dalam melunasi kewajiban yang segera jatuh tempo menggunakan aset lancarnya, yaitu ada dua indikator yang kita gunakan, ada CR dan juga ada QR, yang dimana CR itu current ratio dan QR itu equity ratio. Nah, kita bisa lihat bahwa di current ratio-nya ini pada PT Arna dilihat cukup stabil ya dalam level aman, yaitu 2,34 pada tahun 2022, 2,41 pada tahun 2023, dan 2,10 pada tahun 2024. Ini menunjukkan aset lancar perusahaan tersebut selalu lebih dari 2 kali lipat kewajiban lancarnya. Nah, untuk QR-nya, yaitu quick ratio-nya, di sini kita bisa lihat bahwa dia mengalami lonjakan ya, yang dari mencapai 9,09 pada tahun 2024 dari 6,2. Cukup luar biasa ya. Dari kacamata kehati-hatian keuangan ini mencerminkan bantalan kas atau aset yang sangat liquid, yang sangat melimpah tanpa bergantung pada persediaan. Nah, yang kedua ada di PT AMFG, yang dimana PT Asasimas Flat Glass Tbk. Di sini CR-nya bisa kita lihat ya, bahwa tren peningkatan bertahap dari 1,20 tahun 2022 dan naik ke 1,44 pada tahun 2023 dan sedikit terkoreksi pada tahun 2024 ini menjadi 1,42. Nah, pada QR ini quick ratio berada di bawah angka 1,0, yaitu 0,37 tahun 2022 dan 0,44 tahun 2023 dan 0,39 pada tahun 2024. Hal ini mengkonfirmasi penjelasan bahwa AMFG memiliki porsi persediaan yang cukup besar di aset lancarnya, sehingga bergantung pada perputaran penjualan persediaan untuk mencairkan kas secara cepat. Nah, untuk yang ketiga, kita bisa lihat pada PT CTTH, yaitu PT Citata Tbk. Di CR ini mengalami lonjakan dari 1,19 pada tahun 2022 menjadi 2,72 pada tahun 2023 dan 2,66 pada tahun 2024. Sesuai dengan lonjakan ini bukan karena penambahan aset kas yang real, melainkan dampak dari restrukturisasi yang menekankan angka kewajiban lancar secara drastis. Ada quick ratio, yaitu tetap berada di bawah standarnya prima, yaitu 0,34 di tahun 2022 dan 0,80 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar CTTH didominasikan oleh persediaan batu marmer yang mengendap atau sulit dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Selanjutnya ada perbandingan ketahanan finansial. Yang pertama ada PT Arwana Citra Mulia atau ARN. ARN menempati peringkatan pertama dengan kategori sangat kuat karena mampu mempertahankan kondisi keuangan yang sehat selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini didukung oleh profitabilitas yang tinggi dan stabil, tingkat utang yang rendah dengan debt to asset ratio sekitar 29%, serta likuiditas yang sangat kuat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Arna memiliki ketahanan finansial terbaik di antara ketiga perusahaan. Terus selanjutnya ada PT Asahimas Flat Glass atau AMFG, berada di posisi kedua dengan kategori cukup solid. Selama periode penelitian, kondisi perusahaan sempat meningkat dari cukup sehat menjadi sehat, kemudian kembali menjadi cukup sehat pada tahun 2024. Walaupun perusahaan berhasil menurunkan tingkat utangnya secara konsisten, laba perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Selain itu, quick ratio yang masih di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan masih bertanggung pada persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang terakhir ada Citata atau CTTH.
berada di posisi ketiga dengan kategori rapuh atau financial district. Perusahaan mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut, lebih dari 70% asetnya dibiayai oleh utang, dan kondisi likuiditas realnya juga masih lemah, meskipun current rasionya terlihat cukup tinggi, quick ratio yang masih rendah, menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki aset lancar yang benar-benar liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi dapat disimpulkan bahwa Arna merupakan perusahaan dengan ketahanan finansial paling baik. AFG masih memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil, namun perlu meningkatkan profitabilitas dan likuiditasnya, sedangkan CTTH memerlukan perbaikan yang menyeluruh terutama dalam mengurangi utang, meningkatkan laba, dan memperkuat likuiditas agar dapat keluar dari kondisi financial district. Oke, setelah kita lihat mana yang sehat, cukup, dan mana yang nyaris kolaps, sekarang kita bahas nih, terus dampaknya buat siapa aja sih? Jadi di slide ini ada implikasi dan rekomendasi. Bagi rekomendasi ketiga pihak, yaitu ada manajemen, investor, dan regulator. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, buat manajemen perusahaannya sendiri. Buat Arna, karena kasnya melimpah banget nih dan cenderung nganggur, saran kami sih mending uangnya diputar lagi. Misalnya buat investasi atau ekspansi, daripada diam aja di rekening, mending dikembangin. Yang kedua, buat AMFG, mereka udah bagus dalam menurunin utang, tinggal dilanjutin aja. Tapi yang jadi PR besar adalah gimana caranya naikin lagi profitabilitasnya biar nggak anjlok kayak di 2024. Nah, buat CTTH, ini yang paling berat. Saran kami, mereka harus restrukturasi utang total dan mengubah model bisnisnya dari nol. Nggak cukup sekedar ganti strategi kecil-kecilan. Yang kedua, ini ada buat investor atau calon investor. Kalau kamu tipe investor yang anti ribet dan nggak suka resiko, Arna adalah pilihan yang pas. Profitnya konservatif, stabil, dan aman. Kalau kamu agak berani ambil resiko, sedang demi keuntungan yang lebih gede, AMFG bisa jadi pilihan. Ada potensi apresiasi tapi ya fluktuatif juga. Sedangkan CTTH ini masuk kategori spekulatif. Artinya hanya main di sini kalau kamu punya uang dingin yang siap hilang karena kondisi keuangannya lagi sangat rapuh. Yang ketiga itu ada buat regulator. Dalam hal ini itu ada OJK dan BI. Kami merekomendasikan agar pengawasan terhadap emiten yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda distress atau kesulitan keuangan itu diperketat. Selain itu, penting banget buat membangun sistem peringatan dini yang bisa diakses publik, biar investor kecil juga tahu kondisi perusahaan sebelum terlambat. Terakhir, tegakkan standar akuntansi PSAK nomor 1 dan audit yang modern, supaya laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi real perusahaan, bukan sekedar rekayasa angka. Di sini ada kesimpulan. Itu tadi kan sebelumnya rekomendasi untuk 3 pihak. Sekarang kita masuk ke inti akhir dari penelitian kita, yaitu kesimpulan. Dari semua yang udah kita bahas, kami merangkum menjadi 4 kesimpulan. Yang pertama, kita menemukan 3 profil ketahanan yang sangat kontras. Arna terbukti kuat dan sehat sepanjang periode. AMFG cukup solid dengan tren yang mulai membaik. Sedangkan CTTH jelas rapuh dan malah menuju ke arah tidak sehat. Yang kedua, kami menyimpulkan bahwa ketahanan finansial itu bukan hasil instan, bukan keberuntungan sesaat. Ini adalah buah dari kebiasaan baik dan keputusan manajerial yang dijalankan secara konsisten dan disiplin dari tahun ke tahun. Arna bisa bertahan bukan karena hoki, tapi karena mereka disiplin. Yang ketiga, itu ada penelitian kami juga ngebuktiin nih kalau analisis tren multi tahun itu jauh lebih objektif dibanding cuman lihat 1 tahun doang. Soalnya kalau lihat 1 tahun kita bisa ketipu nih. Contoh paling gamblang ya CTTH tadi, current rasionya tinggi tapi ternyata itu palsu karena quick rasionya rendah banget. Artinya mereka cuman mengandalkan persediaan barang, bukan uang kas beneran. Kalau cuman lihat
CR-nya kita bakal salah sangka. Keempat, yang paling penting ketahanan finansial itu terbentuk dari sinergi 3 rasio sekaligus, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Ketiganya harus dibaca bareng-bareng, jangan dipisah-pisah karena sebuah perusahaan bisa liquid tapi kalau utangnya gede banget ya tetap berbahaya. Jadi intinya kesehatan keuangan itu soal keseimbangan dan disiplin jangka panjang. Oke, itu dia kesimpulan dari penelitian kami. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu dosen, sampai di sini dulu pemaparan materi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak buat semua yang udah meluangkan waktu dan menyimak dari awal sampai akhir. Kami juga sadar nggak ada yang sempurna, pasti masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Jadi kami sangat terbuka sama kritik dan saran yang membangun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama buat Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing kami dan buat semua audiens yang setia dari awal. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kita semua, terutama soal pentingnya melihat tren keuangan secara utuh, bukan cuman angka-angka di 1 tahun doang. Mohon kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.